Ya, Anda kembali menyaksikan Your Money, Your Vote. Kembali kita akan bahas lebih dalamnya visi misi dan juga janji ekonomi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Saya masih bersama dengan Dewan Pakar TKM Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Ada juga Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran, Edi Suparno. Dan ada juga Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu yang bergabung dari Yogyakarta. Dan juga ada Muhammad Faisal di sini bergabung bersama dengan kami ekonomis dari Core ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi juga sudah banyak sekali masukan terkait mengenai pangan. Ada yang ingin ditambahkan? Kalau mungkin gambarannya goalsnya nanti di era Prabowo Gibran kalau terpilih akan seperti apa nantinya di pangan? Sebelum kita masuk ke energi dan juga soal kebocoran APBN ya, Mas Edi dan juga Mas Derajat. Oke, Mas. Ya. Saya rasa kalau untuk goalsnya sudah ada tadi waktu di visi misi. Jadi kita akan swasembada energi, swasembada pangan ya. Kemudian juga kita tentu akan berarti otomatis mengurangi impor pangan, dan dengan mengurangi impor pangan itu otomatis juga akan memperkuat ekonomi makro kita. Jadi pada waktu acara CNBC yang 100 ekonom itu, Sarasehan kemarin ya. Pak Prabowo kan ditanya bagaimana untuk memperkuat rupiah. Ya salah satunya adalah dengan swasembada pangan itu. Mungkin kalau masyarakat awam, loh swasembada pangan kok dengan rupiah ya? Padahal hubungannya apa? Ya, karena dengan swasembada pangan otomatis capital outflow-nya itu akan berkurang, otomatis rupiah akan bisa lebih stabil dan lebih kuat gitu ya. Jadi goals besarnya adalah ke sana, ditaruh yang di pertama tadi swasembada tadi itu goals besarnya. Baik, soal energi. Tampaknya tadi Mas Edi juga ingin menambahkan gitu ya terkait mengenai energi. Silakan Mas. Ya, mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Anggito terkait kebocoran APBN. Pertama, mungkin saya perlu sampaikan kebocoran APBN yang tadi saya sampaikan adalah dalam tanda petik kebocoran APBN. Jadi kita ingin meredam beban APBN yang tidak perlu saat ini. Dan ini mudaratnya ya saya sampaikan ini cukup besar jumlah dan angkanya. Kita sudah ketahui bahwa saat ini kita menjadi negara net importer daripada minyak, ya 1,6 juta barrel per hari kita konsumsinya, tetapi saat ini mungkin sudah di bawah 600.000 produksinya. Sehingga memang ini ada salah satu yang memang perlu kita rem. Caranya bagaimana? Satu, SKK Migas saat ini masih menargetkan untuk mencapai 1 juta barrel per hari di tahun 2030. Dan saya kira itu target bisa tercapai dengan catatan kita bisa menemukan giant discovery. Saat ini ada dalam proses. Tetapi dan itu kami berharap bisa mendongkrak produksi kita yang secara signifikan yang selama ini selalu turun selama beberapa tahun ini. Nah, kedua juga memang perlu saya sampaikan, bukan kami mengkritisi apa yang sekarang terjadi, tetapi sebagaimana sudah disampaikan, kita kebijakan kita adalah keberlanjutan dari kebijakannya Pak Jokowi yang selama ini sudah berhasil dan baik, tetapi kita juga memberikan penguatan-penguatan terhadap program-program yang memang perlu dikuatkan. Salah satunya adalah ya kita sebutkan tadi mengenai impor daripada BBM, termasuk impor energi, termasuk juga subsidi. Saat ini memang subsidi diperlukan karena memang di satu pihak pasca COVID, ya kita melihat bahwa daya beli masyarakat menurun dan itu tidak boleh menurun karena yang menggerakkan konsumsi ekonomi kita adalah konsumsi. Nah dalam hal ini ya perlu kemudian diberikan subsidi kepada masyarakat, terutama subsidi yang dipakai oleh masyarakat di bidang energi yang paling besar ada LPG 3 kg dan Pertalite saat ini. Nah, dan itu paling besar konsumsinya. Tetapi kebocoran juga paling besar di situ. Dalam artian bahwa saat ini penggunanya 80% adalah masyarakat mampu, terutama Pertalite. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Nah, yang perlu kita kuatkan adalah sekarang ini bagaimana untuk membuat regulasinya agar memang ada sanksi yang jelas, ada pengaturan yang jelas. Siapa berhak menggunakan, dan jika memang ada orang yang tidak berhak menggunakan tetapi mereka tetap mengkonsumsi, sanksinya jelas sudah ada. Nah, memang ada trade off-nya dalam hal ini. Katakan saja begini, kita sudah berlakukan sanksi secara konsekuen, aturannya sudah jelas. Artinya apa? Masyarakat yang selama ini menggunakan, katakan saja Pertalite, harus bermigrasi
ke Pertamax yang notabene lebih mahal. Artinya apa? Ada risiko kenaikan inflasi. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi inilah juga yang menurut hemat kami akan membutuhkan kajian mendalam, pertimbangan sebelum kemudian kita membuat peraturan itu, karena dampak inflasinya juga ternyata tidak kecil dalam hal ini. Nah, tetapi subsidi menurut kami perlu dilanjutkan, itu adalah dalam tanda petik mudarat yang diperlukan, subsidi, terutama subsidi energi dalam hal ini. Namun tentu kita perlu mengawasi jangan sampai LPG 3 kg yang saat ini juga banyak sekali konsumsi oleh bukan hanya masyarakat yang tidak mampu, tetapi oleh hotel, kafe, restoran yang masyarakat mampu juga banyak menggunakan itu. Ya, jangan lupa, di dalam satu tabung LPG 3 kg itu ada Rp33.000 subsidi pemerintah. Dan setiap tahun kita naikkan di setiap tahun anggaran itu kita naikkan. Sekarang sudah 8,5 juta kiloliter yang akan kemudian kita impor di tahun 2024. Mas Edi, terkait mengenai subsidi ini kan memang kita selalu mengalami kesulitan karena memang pendataan kita yang masih belum bagus ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah subsidi kita tepat sasaran atau tidak. Nah, sejauh ini kan memang yang disubsidi adalah barangnya, kayak Pertalite ya disubsidi, tabung gas 3 kg disubsidi. Ada atau tidak mungkin rencana atau ini mungkin jadi formulasi ya, subsidinya dirubah gitu dari orang, dari sekarang yang barang jadi orang gitu. Jadi makanya mereka lebih kepada straight to point-nya, mereka lebih tepat sasaran gitu ya, dan langsung kepada yang membutuhkan. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya termasuk salah seorang advokat yang mendorong terjadinya perubahan ini. Bahwa subsidi diberikan langsung kepada penerima ketimbang kepada produk. Ya, dan ini saya kira juga salah satu kajian di dalam tim kampanye nasional dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, agar kita kemudian mempelajari dampaknya itu. Di satu pihak memang itu baik karena akan diterima langsung oleh mereka yang memang betul-betul berhak dan membutuhkan. Tetapi di lain pihak belum juga, nah tentu bahwa itu dipergunakan untuk membeli LPG atau membeli BBM Pertalite ya. Ya bisa saja dipergunakan untuk membeli pulsa atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum tentu juga esensial. Beli rokok. Itu yang disayangkan benar Mas Derajat. Jadi itu ya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, tetapi saya kira kita membuka opsi untuk itu karena itu diberikan langsung kepada penerima. Dan kita basis datanya sudah kita gunakan saja di TKS dalam hal ini, data terpadu Kementerian Sosial. Yang salah satunya itu menjadi data rujukan, tinggal kita memperbaiki saja, kita sempurnakan saja di TKS tersebut. Oke, saya mau dengar komentar dari Mas Anggito. Mas Anggito, Pak Anggito, Anda masih bersama dengan kami terkait mengenai subsidi, yang ini adalah PR-nya memang PR jangka panjang. Dan kita coba memformulasikan pendataan segala rupa dengan mekanisme segala cara, termasuk kartu-kartuan juga sudah dilakukan, tetapi tidak tepat sasaran. Kita coba melihat apakah gimana ya caranya sistematik ya gitu ya. Dan ini termasuk menjadi salah satu visi misi dari pasangan calon Prabowo dan juga Gibran. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Anggito? Jadi begini Mas Edi, saya itu membaca yang 89 halaman itu memang agak ambigu ya, tapi kalau ketika Anda menjelaskan secara oral itu lebih bagus daripada tulisan visi misinya. Jadi mungkin memang kalau di kata-kata itu saya menemukan beberapa kalimat-kalimat kata-kata yang ambigu gitu ya. Seperti Anda mengatakan di dalam halaman berapa ini, keberlanjutan subsidi energi. Berarti kan tadi Anda punya filosofi yang berbeda sebetulnya kan dengan apa yang dilakukan sekarang ini. Jadi menurut saya narasi yang Anda sampaikan itu lebih bagus daripada tulisan yang ada di dalam visi misi ini. Sehingga saya lebih jelas sekarang maksud yang Anda maksudkan sebagai kebocoran APBN. Saya tidak menemukan si narasi kebocoran APBN di dalam 89 halaman itu. Yang disampaikan adalah kebocoran penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Berarti sebetulnya bukan APBN, tetapi sumber daya alam itu sendiri yang menurut Anda belum maksimal ya, itu tidak langsung tidak menciptakan pendapatan negara yang dibutuhkan oleh APBN. Jadi saya menyampaikan saja Mas Derajat, Mas Edi, saya membaca dengan cermat kata per kata 89 halaman tersebut. Menurut saya ada beberapa kalimat yang memang tidak sinkron satu sama lain. Mungkin itu perlu diperbaiki. Seperti begitu banyak kata-kata mengenai subsidi ya di situ ya, subsidi premi asuransi, subsidi pupuk, subsidi energi. Tapi ada juga subsidi harga gitu. Jadi memang mungkin perlu diharmonisasikan kembali kalimat-kalimat supaya enak membaca seperti yang Anda sampaikan itu.
Jadi yang sampaikan Mas Derajat sama Mas Edi itu menurut saya jauh lebih masuk akal ketimbang apa yang saya baca gitu. Saya juga menemukan begitu banyak kata-kata insentif gitu ya, insentif banyak, termasuk insentif energi. Jadi kayak energi itu kayak dimanjakan banget gitu ya, dimanjakan banget gitu. Nah, apakah itu yang mau dimaksudkan oleh apa namanya visi misi dari Pak Prabowo? Tadi saya seperti tidak gitu. Seperti kata Mas Derajat tadi yang mengenai pangan, saya itu membaca dan mendengar kata-kata Anda itu lebih jelas apa yang Anda sampaikan ketimbang kata-kata tadi. Karena kalau menurut saya yang di kalimat 89 halaman itu seperti tadi saya katakan, pangan sama energi itu kayaknya di apa ya? Dianak emaskan gitu loh. Anak emaskan kayaknya ini nggak boleh disubsidi dijagain di ini, dikasih insentif, dikasih apa namanya pengurangan pajak dan sebagainya gitu. Tapi yang Anda kan sebenarnya memerasionalkan, tetapi Anda ada afirmatif gitu ya, ada kepemihakan kepada supaya industri ini ataupun dua sektor ini yang merupakan sektor yang paling penting itu tumbuh. Saya kira itu saja komentar saya, Mbak Maria ya. Baik, Pak, gitu ya. Tidak ada komentar soal masalah kenapa ini subsidi tidak tepat sasaran ya, Bang Gito ya. Kalau gitu Mas Faisal aja deh dijawab. Ini kan karena PR. Setiap kali ada subsidi, subsidinya atau bansosnya nggak tepat sasaran. Karena kalau subsidi jatuhnya ke barang ya udah gitu ya. Siapapun akhirnya bisa menikmati, benar nggak sih Mas Edi dan juga Mas Derajat ya. Anda melihatnya seperti apa sih terkait mengenai polemik si subsidi ini dan data kita emang nggak pernah clear? Ya, bottom line-nya adalah yang saya tangkap memang subsidi ini dibutuhkan terutama untuk distribusi ekonomi terutama di kalangan menengah ke bawah. Tapi problemnya adalah ketidaktepatan sasaran yang terjadi di bansos, di yang lain-lain juga termasuk subsidi tadi yang disebutkan di LPG ya. Nah, jadi kembali masalah pendataan. DTKS sudah ada updating memang, tapi tetap juga masih ada kekurangan-kekurangan dari sisi pendataannya. Nah, di samping pendataan juga mungkin dalam hal eksekusi, dalam distribusi ya. Nah, seringkali juga dalam, ini fakta di lapangan, tapi tentu saja harus perlu diuji lebih dalam. Dalam penyaluran subsidi, bansos misalnya, seringkali aparat, bukan aparatur ya, tapi tokoh-tokoh yang ada di lokal, yang ada di lapangan, entah itu komunitas ibu-ibu PKK atau tokoh adat misalkan di satu daerah, itu lebih mengetahui mana sebetulnya atau bisa lebih memverifikasi yang betul berhak orang miskin tuh yang ini, bukan yang ini, terlepas dari sudah ada data dari TKS ya. Jadi itu mungkin perlu dipertimbangkan berarti dari sisi setelah penajaman pendataannya juga adalah dari sisi distribusinya. Tapi saya ingin melanjutkan lebih jauh masalah subsidi karena tadi yang disebutkan oleh Pak Anggito juga kan insentif disebutkan banyak sekali, subsidi itu disebutkan juga banyak sekali, berarti artinya memang logikanya berarti beban APBN kan memang meningkat ya kan begitu ya. Apalagi kalau saya melihat juga dalam visi misi yang lain juga ada banyak yang mau ditingkatkan kan ya. Nah, jadi misalnya makan siang gratis ya, lalu termasuk untuk anggaran riset kan 1,5 sampai 2% daripada PDB ya, itu besar karena yang saat sekarang kan di bawah 0,1 juga di bawah saya rasa 0,1% daripada PDB, dan juga ada janji-janji yang ada konsekuensinya terhadap peningkatan APBN. Nah, jadi artinya memang ada yang kalau dengan melihat kapasitas APBN yang ada sekarang susah kalau tidak kita melihat ini pasti ada trade-off-nya, pasti ada trade-off-nya. Mungkin tidak ada trade-off-nya tadi yang dijawab kaitannya dengan yang pertama dari sisi penerimaan, yaitu tadi adalah mencegah kebocoran. Ya, jadi kalau itu efektif mungkin ya. Tapi kalau kita melihat memang kebocorannya sendiri, kebocoran APBN tadi yang disebutkan memang masih terjadi ya sampai sekarang, terutama dari dalam hal penerimaan sumber daya alam. Sebagai contoh, yang dari program hilirisasi kita tahu bahwa itu diimbangi dilengkapi dengan pelarangan ekspor ore ya, bahan bijih ya. Nah, tapi pada kenyataannya setelah contoh misalkan nikel 2020 sudah dilarang, tapi data ya menunjukkan bahwa walaupun dari pencatatan di Indonesia sudah tidak ada lagi ekspor nikel ore, di luar negeri penerimanya masih ada, gitu ya. Dan sampai 2023 malah ada sedikit peningkatan, walaupun tentu saja tidak sebesar sebelum 2020. Itu baru nikel. Nah, kalau kemudian hilirisasi ini diperluas, ya konsekuensinya juga kan sama. Berarti kalau tidak boleh dilarang ornya atau bahan mentahnya itu dilarang, kalau tanpa ada pengawasan akan terjadi lagi kebocoran seperti itu.
menurut saya jadi artinya adalah ini harus diikuti dengan pengawasan yang baik ya. Dan dalam konteks ini bagian daripada pengawasan institusi pengawas termasuk diantaranya anti korupsi harus diperkuat ya. Nah jadi sementara kita tahu bahwa dalam catatan beberapa waktu terakhir banyak sekali sorotan terhadap institusi anti korupsi. Nah jadi ini semua berkaitan satu sama lain yang harus dibereskan gitu ya. Oke, baik. Mau ditanggapi, Mas Derajat silakan. Ya, mungkin yang disampaikan Mas Anggito tadi ya, ambigu, misalkan ada istilah keberlanjutan subsidi energi. Jadi mungkin Mas Anggito, makanya pada saat awal yang saya sampaikan itu adalah pandangan Pak Prabowo soal ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi Pancasila itu tidak kapitalisme, tidak sosialisme, betul-betul di tengah, negara hadir pada saat memang dibutuhkan. Jadi yang disampaikan di dalam visi misi Prabowo Gibran dan disampaikan Mas Edi itu sama sekali nggak bertentangan, karena yang disampaikan Mas Edi itu adalah subsidi untuk fosil energi terutama, ya. Nah kita kan harus bergeser ke non fosil energi. Mau tidak mau kita nggak punya pilihan juga itu. Kita harus kita punya sawit banyak sekali, memang ada kompetisi untuk sawit antara pangan dengan energi. Ini sesuatu yang harus kita putuskan nanti ya, mix antara pangan dengan energi dari sawit. Tapi itu satu potensi bagi kita untuk bioenergi. Dan Pak Prabowo juga dalam banyak kesempatan menyampaikan mengenai bioenergi. Jadi subsidi yang tadinya di fosil energi itu tentu harus kita perbaiki supaya lebih tepat sasaran. Tapi ketika kita bertransisi ke non fosil energy, ke renewable energy, ya mau nggak mau harus ada subsidi dulu. Nah disitulah ekonomi Pancasila tadi, disitulah negara masuk supaya kita arahnya ke sana. Sama dengan kalimat insentif harga dan sebagainya, itu tentu nggak semua diberi insentif harga ya. Tentu akan dipilih. Misalkan dengan makan siang gratis dan susu, ya mau tidak mau kan kita harus mix antara produksi dengan harga ya. Demikian juga mungkin nanti pada saat tertentu bawang putih mungkin atau bawang merah mungkin pada saat tertentu. Jadi artinya nggak semua diberi insentif itu tentu. Tapi saya sepakat sekali. Terima kasih banyak Mas Anggito berbagai pandangannya ya. Jadi memang ini tentu akan mengubah postur APBN dan ya memang pilihan dari Prabowo Gibran adalah kita harus memanfaatkan APBN kita semaksimal mungkin sebagai salah satu driver dari pertumbuhan, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Baik. Satu lagi yang juga tidak kalah seru untuk kita perdalam adalah terkait mengenai Badan Penerimaan Negara. Ini sesuatu yang baru begitu ya. Mungkin ada ingin dielaborasi lebih dalam begitu ya terkait visi dan juga misi rencana apa yang sebenarnya juga ingin lebih banyak digali. Pastinya penerimaan negara yang harus lebih banyak digali begitu ya dengan adanya badan ini ya. Mas Edi. Sebelum saya jawab itu, saya minta 1 menit untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Derajat. Ya. Tadi Mas Anggito, salah satunya kenapa energi dan pangan seakan-akan menjadi primadona bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam hal ini, karena khususnya energi, kita ini selalu menjadi net importer energi. Dan ini membahayakan sekali bagi kita. Kemandirian, kedaulatan energi kita terancam. Saat ini saja yang gampang saja, dengan naiknya harga minyak di pasaran dunia, APBN kita terancam sekali. Sekarang sudah 90 plus. Kalau naik $95 per barrel, tentu itu akan sangat menggoncang APBN kita. Jadi kita harus betul-betul mandiri dan kita harus tingkatkan memang kapasitas untuk lifting kita, untuk migas. Tetapi memang betul tidak mau kita harus melakukan shifting ke renewable energy. Renewable energy karakteristiknya adalah satu, ya untuk nilai investasinya itu besar, pembangunannya prosesnya membutuhkan waktu lama, kalau biasanya PLTU batubara 2 tahun, kalau renewable energy bisa 5-6 tahun. Nah, jadi sehingga membutuhkan insentif. Nah, di sini diberikan insentif kepada investornya. Baik itu insentif dari segi fiskalnya, insentif untuk akuisisi lahannya, termasuk juga insentif untuk yang paling penting tarif ke depan. Termasuk juga untuk jangka waktu PPA-nya kalau itu pembangkit listrik ya. Jadi itu mungkin yang perlu saya tambahkan dari segi insentifnya.
Nah, mengenai badan penerimaan negara, ya. badan penerimaan negara menurut saya amat sangat penting karena ya dari segi karakternya yaitu betul-betul fokus kepada penerimaan negara, tidak fokus lagi pada pengeluarannya. Jadi betul-betul pada penerimaan negara. Dan kita melihat kemungkinan kita, potensi kita untuk meningkatkan tax ratio kita itu sangat tinggi. Saat ini yang punya NPWP mungkin hanya 30% dari mereka yang sesungguhnya berkewajiban punya NPWP. Ya. Jadi ekstensifikasi pajak tentu harus dilakukan ya untuk mengungkap mereka-mereka yang masih bersembunyi, ya, termasuk intensifikasi saat ini. Oke, badan ini berarti nanti akan dipisahkan atau berbeda? Dari Dirjen Pajak. Jadi Oh, Dirjen beda Pajak, berarti ya. Berarti kurang selama ini ya Dirjen Pajak ini. Nanti berarti akan ada peleburan di Dirjen Pajak, di Bea Cukai masuk ke dalam sini. Oke. Fokusnya apa? Kemudian tadi saya sampaikan ekstensifikasi, intensifikasi. Intensifikasi apa? Mencari yang bersembunyi gitu loh. Ya, yang belum jujur, yang belum jujur. Dipisahkan dari Dirjen Pajak berarti positioningnya nanti akan seperti apa? Badan tersendiri. Badan tersendiri? Merupakan badan tersendiri yang langsung reportnya langsung presiden. Oke. Langsung reporting ke presiden. Nanti kita akan fokus untuk peningkatan satu rasio pajak, PNBP dan hibah. Gitu. Nah, dan itu saya kira potensinya besar sekali. Nah, dengan adanya ekstensifikasi, intensifikasi, termasuk juga perbaikan SDM, termasuk juga digitalisasi daripada sistem yang perpajakan, saya kira untuk kita meningkatkan tax ratio itu juga penting, itu bisa dilakukan. Dan tidak perlu khawatir bagi masyarakat kelas menengah atau pembayar pajak yang taat, ya, peningkatan tax ratio itu bisa kok dengan melaksanakan secara sekaligus penurunan tax rate. Misalnya sekarang PPN 12%, kita turunkan jadi 10% lagi, itu bisa. Nah, jadi saya kira ini salah satu fitur daripada Badan Penerimaan Negara, optimalisasi penerimaan negara yang ingin kita highlight ke depannya kepada masyarakat. Inilah salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Mas Derajat ingin ditambahkan terkait mengenai Badan Penerimaan Negara? Badan Penerimaan Negara ini sebenarnya idenya sudah lama ya. Sudah dari sejak kami membahas 3 undang-undang perpajakan, undang-undang pajak waktu itu, reformasi undang-undang pajak itu sudah muncul. Jadi teman-teman di pajak itu pengen seperti IRS begitu di Amerika, mereka punya sendiri. Dan kita melihat memang benefitnya akan cukup besar gitu kalau bisa kita jalankan dengan benar dan baik. Dan jadi pembentukan BPN ini adalah transformasi institusionalnya. Jadi seperti katakan Mas Edi tadi, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, ya, kemudian juga nanti yang mengurusi penerimaan negara bukan pajak itu bisa dimasukkan di situ. Mereka statusnya otomatis akan lebih tinggi lagi. Yang mungkin masyarakat belum banyak tahu itu aparat pajak itu pegawai ASN terbesar di Kementerian Keuangan. Ya, jadi paling banyak itu kita masukkan lebih fokus. Tapi ini baru dari sisi institusinya. Ya, perbaikan institusi kalau tidak disertai dengan perbaikan sistem, tidak disertai dengan perbaikan teknologi, tidak disertai dengan perbaikan check and balance, itu mungkin tidak akan terlalu banyak efektif. Nah, di other side of the coin itu adalah bahwa perbaikan tadi harus dilakukan. Contohnya yang mungkin belum banyak didiskusikan adalah masalah BEPS misalkan, ya, Base Erosion and Profit Shifting. Itu masalah yang serius, terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang global. Ya, beberapa saat lalu Italia baru saja mendenda Airbnb, saya lupa itu angkanya, kalau nggak salah 800 juta dolar, 800 juta euro sekian. Didenda karena dia tidak menjalankan peraturan tentang pajak di sana. Airbnb yang yang untuk sewa tempat. Betul. Dan di Eropa itu mereka perusahaan-perusahaan teknologi ini seringkali kena denda. Nah, kalau itu dilakukan di Eropa, saya yakin juga mereka melakukan hal yang sama di Indonesia. Nah, ini kita nggak boleh kecolongan gitu ya. Jadi e-commerce kita sudah semakin naik, booking melalui internet sudah semakin naik, segala macam transaksi marketplace itu semakin tinggi. Ya, supaya fair mereka juga harus kita kenain pajak yang fair gitu ya. Jadi ini loopholes di sini lubang-lubang di sini juga harus kita lakukan.
kita perbaiki. Kemudian juga berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya pernah berada di dalam pemerintahannya Pak Jokowi sebagai salah satu unsur pimpinan di salah satu lembaga, itu kita melihat waktu itu ada data kasus pajak yang sudah ingkrah, yang dimana wajib pajak wajib membayar itu tidak dibayar. Oke. Nah, kita dengan proses tertentu itu bisa mendorong itu pembayaran. Nah, jadi di BPK itu banyak sekali data-data sumber-sumber penerimaan yang masih belum masuk. Nah, itu bisa dikejar. Baik. Nah, ini bisa dilakukan melalui badan. Kemudian juga masih ada sumber-sumber transaksi lain di dalam negeri yang sebenarnya itu pembayaran pajaknya masih bisa ditingkatkan. Poin saya adalah dalam BPN ini itu ada dua. Pertama adalah institutional transformation. Yang kedua adalah systemic, cultural, and technological transformation. Itu harus dilakukan secara bersama-sama supaya BPN ini nanti bisa memenuhi target. Benar sekali yang disampaikan Mas Anggito, target 23% itu berat. Tapi ya kalau kita nggak berani mencanangkan target yang berat ya, what's the point of managing the country gitu loh ya. Jadi kita harus berani itu. Baik, saya mau dengar dari Anda, Mas Faisal, gitu ya, terkait Badan Penerimaan Negara, badan baru terlepas dari Dirjen Pajak di bawah Presiden langsung, reportnya pun juga langsung ke Presiden. Ini seperti apa Anda melihat? Saya rasa sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif tadi oleh Mas Derajat dan juga Mas Edi. Ya, jadi ini adalah kalkulasinya kalau tadi saya kembali lagi ke banyaknya spending kaitannya juga dengan insentif dan lain-lain menuntut peningkatan dari sisi penerimaan, ya. Dan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong penerimaan, meningkatkan tax ratio. Jadi diharapkan kalau memang ada badan khusus yang mengurus masalah penerimaan, tentu saja menjadi indikatornya adalah tax ratio meningkat, ya. Dan tadi sudah ada targetnya. Berbagai transformasi yang ingin dilakukan tadi itu yang memang sudah harus dilakukan juga. Dan mungkin satu yang perlu digarisbawahi juga diharapkan kalau dengan adanya badan khusus ini juga inovasi-inovasi untuk dapat menggali penerimaan pajak ya terutama itu bisa keluar ya. Nah, jadi bukan kalau kita berbicara inovasi tentu saja bukan hanya enforcement atau mengejar-ngejar ya target pajak, tapi juga memberikan kemudahan karena wajib pajak ini banyak yang dia sebetulnya bukan sengaja atau tidak semuanya gitu yang tidak bayar pajak itu sengaja ngemplang. Tapi juga ada yang karena masalah kesulitan memahami atau yang rumit dan sebagainya ya karena faktor-faktor seperti itu sehingga kalau ada kemudahan dalam hal prosedur ya dan juga mungkin disupport juga oleh teknologi ini juga bisa berpotensi untuk meningkatkan pajak dari kalangan ini tadi yang tidak maksimal digali pajaknya karena bukan karena sengaja ingin mengemplang gitu ya tapi karena tadi faktor kesulitan teknis tadi yang pengisinya ribet gitu ya. Ngisinya ribet misalnya dan itu terus terang juga untuk yang educated juga kesulitan untuk mengisi itu ya laporan pajak itu apalagi kalau banyak yang di antara kita kan sebetulnya lebih tingkat edukasi kan menengah ke bawah ya. Ya. Baik. Ya. Pak Anggito, mungkin Anda ingin mengomentari terkait mengenai rencana adanya Badan Penerimaan Negara ini yang diinisiasi oleh pasangan calon Prabowo Gibran. Pak Anggito. Ya. Terima kasih ini Mas Derajat ini konsisten dalam soal BPN. Pada waktu saya di Komisi 11 ya 9 sebelumnya Mas Derajat itu adalah salah satu pejuang BPN. Jadi ketika sekarang ini menjadi tim ses gitu ya, tim sukses ini saya kira ini dihidupkan kembali. Saya kira itu very challenging ya. Saya begini aja. Ini soal pilihan ya Mas Derajat ya, apakah dia berada di Kementerian Keuangan atau di bawah langsung Presiden. Soal pilihan organisasi. Tetapi kalau saya lihat Mas Derajat sebenarnya sudah secara eksplisit mengatakan bahwa BPN itu nggak cukup. BPN itu kan organisasi sebetulnya. Yang lebih penting itu bagaimana atau kebijakan apa yang bisa meningkatkan penerimaan pajak. Ini hasil studi ya Mas ya. Saya mungkin Mas Derajat orang akademik. Ya, bahwa yang bisa meningkatkan penerimaan pajak, kalau saya benchmark dengan yang lain itu adalah sistem. Yang di banyak negara itu official assessment, kita ini self assessment gitu ya. Sehingga
Self assessment itu kan berarti harus diawasi ya, harus diawasi. Padahal auditor kita masih kurang untuk baca masuk. Yang kedua itulah soal tax rate ya, contohnya tax rate. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan saya begini Mas Derajat. Sekarang with and without BPN ya, gitu. Kalau misalnya Mas Derajat jadi Menteri Keuangan gitu ya, amin gitu ya. Kira-kira kalau tanpa BPN Mas ya, dan dengan BPN, ya berapa kira-kira additional yang bisa tax ratio yang bisa dikolek ya dengan seperti itu. Karena begini, mendirikan Mas Derajat juga tahu, Mas Edi juga tahu, mendirikan lembaga itu hanya akan berlaku mungkin 3-4 tahun lagi gitu. Karena pertama harus berubah undang-undang, ya undang-undangnya harus dirubah itu sayang itu ada 4 undang-undang yang harus dirubah. Ya, itu 4 undang-undang itu Mas Edi kan tahu persis ya, undang-undang seperti itu tidak mudah ya. Meskipun bisa dibikin omnibus gitu ya, tapi tetap saja kemudian ada beberapa undang-undang yang terkait yang harus berubah. Pajak, bea cukai, penerimaan negara migas, undang-undang Kementerian Negara, undang-undang 17, undang-undang 1/2000, banyaklah undang-undang. Nah itu lalu kan itu perasaan saya pendirian tahun misalnya 2024 langsung saja Pak Prabowo jadi presiden lalu mengumumkan BPN itu baru akan berlaku mungkin 2026. Nah, kira-kira Mas Derajat, ya, ini kita berandai-andai aja. Kontribusi BPN kepada tax ratio ini seberapa besar sih dibandingkan dengan misalnya tadi beberapa kebijakan yang memang masih dalam diskresinya Menteri Keuangan dan Presiden gitu. Baik. Ya. Silakan, singkat saja tapi ini ya sebelum nanti kita masuk ke sesi terakhir. Iya, emang dari dulu Mas Anggito posisinya apa namanya berseberangan kalau soal BPN dengan saya. Begini, ada faktor psikologis ya. Saat ini kan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu di bawah Menteri Keuangan. Kalau ada BPN dia langsung dengan Presiden. Tentu ini akan beda dan direktur-direktur itu juga nanti posisinya akan deputi. Jadi ada posisi psikologis yang berbeda gitu. Kalau ditanyakan berapa persen kenaikan tax ratio-nya, ya tentu kita belum melakukan, belum ada studi, jadi secara empiris tentu agak sulit menjawabnya ya. Tapi saya rasa Mas Anggito juga terpaksa harus mengakui Mas Anggito, tax ratio kita stagnan bahkan cenderung turun gitu loh selama ini. Jadi there must be something wrong within your old institution, Mas. Saya nggak tahu apakah still your institution atau institusi Mas Anggito yang lama ya. Di lapangan Banteng pasti ada sesuatu yang salah kalau ini stuck di situ gitu. Saya nggak ingin blaming anybody begitu ya, kan tetapi mungkin Mas Anggito sebagai orang yang lama di sana mungkin bisa cerita ke saya gitu. What's wrong gitu sehingga tax ratio kita stuck begitu ya. Kemudian saya sepakat dengan Mas Anggito bahwa memang kita harus ada itu tadi systemic transformation, kemudian apa namanya technological transformation ya. Jadi transformasi tadi itu harus dilakukan. Kalau hanya sekedar kita bikin badan saja itu ibaratnya kita bikin gedungnya saja. Nah, tapi kalau nggak ada semuanya yang lengkap di situ ya gedung itu bisa jadi gedung hantu gitu ya. Nah, ini yang saya rasa sepakat di situ, Mas. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih dalam lagi ya, khususnya dengan rencana kerja yang juga sangat baik begitu ya ditorehkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan juga Gibran.